Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nafis Asyakir Anjar dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia kelas C2 Angkatan 2024 akan mempresentasikan tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman yaitu DBMS atau Database Management System. Sebelumnya izin membacakan janji terlebih dahulu. Saya Nafis Asyakir Anjar dengan NIM 2407915 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk berkahnya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Perintah yang bisa digunakan dalam DBMS program yang saya buat. Seperti yang bisa dilihat, perintah yang bisa dimasukkan di sini adalah ada insert untuk menambah data, update untuk merubah data yang ada, delete untuk menghapus data, tampil untuk menambahkan tambah data, gabung untuk menggabungkan data melalui key unik, dan help untuk menambahkan laman bantuan. Nah, untuk melihat spesifikasi dari perintah-perintah tersebut, mari kita lanjutkan kepada laman bantuan. Untuk format help atau laman bantuan seperti yang sebelumnya saya ketik, itu menggunakan dua kata, help dan show. Dan untuk insert, kita menggunakan format insert, lalu nama file yang hendak dimodifikasi, kode data, nama lembaga, nama akun TKI, negara dikirimnya TKI, kode kasus, dan kode solusi. Dan untuk format update atau pengubahan data, kita menggunakan update, nama file yang hendak dimodifikasi, kode data yang hendak dirubah, nama lembaga, nama akun WNI, nama negara dikirimnya TKI, kode kasus, kode solusi. Dan untuk format penghapusan data atau delete, kita menggunakan format delete, lalu nama file yang hendak dimodifikasi, dan kode data yang ingin dihapus. Selanjutnya untuk tampil kita menggunakan format tampil dan nama file yang ingin ditampilkan. Sedangkan untuk gabung kita menggunakan format gabung dan nama file yang akan dimasukkan. Untuk keluar dari sistem kita mengetikkan kalimat jangan lupa bahagia hari ini. Nah, file yang saya gunakan di sini terdapat 3. Kenapa 3? Karena kasus yang saya angkat adalah mengenai kasus kecurangan suatu lembaga penjamin kerja ke luar negeri yang melakukan kecurangan sehingga oknum-oknum yang dikirimkannya tersebut malah melakukan kekerasan atau kasus-kasus tertentu di negara tempat dia dikirim. Untuk filenya ada 3, yaitu file data untuk file data utama, kasus untuk file jenis kasus, solusi untuk file jenis solusi. Dan di sini terdapat beberapa catatan, dan untuk catatan utamanya itu harus diakhiri oleh titik koma. Nah, di header saya menggunakan 3 library. Yang pertama itu Studio.h untuk library umum, String.h untuk manipulasi string, dan Windows.h untuk penjeraan. Di sini saya menggunakan satu bungkusan saja yang mencakup 3 file sekaligus. Yang pertama ada char code, yaitu untuk kode di tiap tabel atau di tiap file. Yaitu selanjutnya ada char institute untuk nama lembaga, char related. Di sini untuk file utama itu untuk nama pelaku, di file kasus itu untuk jenis kasus, dan di file solusi itu untuk jenis solusi. Selanjutnya ada char cases itu untuk kode kasus, dan char solusi untuk kode solusi, dan char country untuk nama negara. Selanjutnya ada variabel global untuk mesin kata, yaitu index, panjang kata, dan kata sekarang. Dan ada paket fungsi prosedur untuk mesin kata, point start untuk memulai proses kata, EOP untuk penanda pengakhiri proses, lalu ada inch untuk melanjutkan kata ke kata selanjutnya, GCW untuk mengambil kata sekarang, GTW untuk mengambil panjang kata, GTW untuk mengambil jumlah kata. Selanjutnya ada void opening, yaitu untuk opening seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan perulangan for, dan void ending itu untuk ending nanti di akhir. Selanjutnya ada fungsi prosedur untuk sequential file. Pertama ada read file main itu untuk membaca file utama, read file x untuk membaca file kasus dan file solusi, write file main untuk menulis file utama, write file x untuk menulis file kasus dan file solusi. Void modify di sini digunakan untuk memodifikasi data atau memproses perintah-perintah masukan user. Selanjutnya ada sequence, yaitu sequential search untuk mencari kode kasus, untuk mencari kode. Int long main untuk mencari kata terpanjang di file utama, int long s untuk mencari kata terpanjang di file selain file utama. Lalu ada untuk pemunculan tabel dan laman help dan laman intro. Show main itu untuk menampilkan file utama, showcase untuk menampilkan file kasus, show sol itu untuk menampilkan show solusi, show help untuk menampilkan laman bantuan, show intro untuk menampilkan laman introduksi atau pengenalan, dan selanjutnya ada untuk sorting yaitu menggunakan bubble sort, dan swapping sebagai komponen dari sorting. Selanjutnya ada penggabungan data, yaitu join case untuk menggabungkan data utama dengan data kasus, dan join sol untuk menggabungkan data utama dengan data solusi. Selanjutnya ada prosedur error, yaitu untuk error handling. Kita lanjutkan ke mainnya. Nah, di sini saya mendeklarasikan suatu pita yang jumlah maksimal katanya itu 1000 dan inisialisasi untuk keluar dari sistem. Nah, pertama membaca semua file, lalu menampilkan pola opening. Lalu setelah menampilkan pola opening, maka akan masuk ke dalam looping while. Di sini kita meminta inputan user yang total maksimal hurufnya itu 1000, dan setelah dia meminta inputan user, maka dia akan dimodifikasi sesuai dengan inputan user melalui void modify data, dan selanjutnya akan ditulis ke dalam file-file yang ada. Nah, untuk modifikasinya sendiri seperti ini. Itu berisi prosedur fungsi yang sebelumnya ada di header, dan yang akan saya jelaskan adalah proses modifikasi datanya. Yang pertama ada char temp, yaitu untuk menyimpan kata sementara. Kalau ada integer x error untuk penanda penghentian while. Lalu ada order, yaitu untuk digit perintah. Nah, selanjutnya kita akan memulai proses pengecekan kalimat inputan user atau pita inputan user dengan menggunakan mesin kata. Start di sini kita akan mulai proses pengecekan untuk kata pertama. Di kata pertama kita akan ngecek kata apa yang diinput oleh user. Nah, jika inputannya adalah insert misalkan, maka dia akan mengembalikan digit perintah yaitu 1. Dan seterusnya sampai ke 7. Dan jika tidak ada kata yang sesuai untuk perintah atau pada kata pertama, maka dia akan mengembalikan error. Nah,
Jika digit perintahnya adalah 1, maka dia akan melanjutkan pada proses penambahan data atau insert. Nah, selanjutnya dia akan melakukan increment untuk mengecek file yang hendak dimodifikasi. Misalkan jika dia akan memodifikasi tdata, maka dia akan masuk kepada tdata dan melanjutkan pengecekan jumlah katanya untuk memastikan inputan yang dimasukkan user itu sesuai dengan ketentuan. Misalkan inputan user ya di insert itu seharusnya berjumlah 8 kata. Jika jumlah katanya itu kurang atau lebih, maka dia akan mengembalikan error karena tidak sesuai dengan ketentuan. Dan ini juga mencakup jika misalkan ada kekurangan dalam misalkan lupa mengetik kode, lupa mengetik nama pelaku dan sebagainya. Selanjutnya jika memenuhi syarat, maka dia akan melanjutkan increment dan mengecek kode dengan menggunakan sequential search. Di insert, jika dia tidak menemukan data yang sama, maka dia akan melanjutkan pada proses pengkopian kepada indeks data yang baru. Dan jika tidak ditemukan kode yang sama, maka dia akan mengembalikan error. Begitu pula untuk mengecek selanjutnya apabila digit perintah adalah 2, maka akan melanjutkan kepada proses pengubahan data atau update. Sama seperti insert, maka dia akan melanjutkan kepada proses pengecekan nama file. Jika tidak ada file yang sesuai, maka dia akan mengeluarkan error, dan jika ada file yang sesuai, maka dia akan menunjukkan increment untuk pengecekan kode. Nah, di update, jika terdapat data kode yang sama, maka dia akan merubah data-data pada indeks kode yang serupa tersebut dan menggantinya dengan data inputan user sesuai masukan. Dan jika tidak terdapat kode yang serupa, maka dia akan mengembalikan error atau delete. Seperti beberapa perintah sebelumnya, maka dia akan melanjutkan kepada proses pengecekan nama file dan mencari ID yang sama. Jika ditemukan ID yang sama, maka lanjutkan proses menghapus data dengan cara menumpuknya dengan data-data di bawahnya. Jadi dia akan menggeser data-data yang di bawahnya kepada data sebelumnya seperti itu dan menghapus data yang di ujung. Dan jika tidak terdapat data atau ID yang serupa, maka dia akan mengembalikan error. Juga di sini terdapat error handling seperti jika digit perintah adalah 4, maka dia akan melakukan proses penampilan data atau show tabel gitu. Sama seperti sebelumnya, maka dia akan mengecek file mana yang ingin ditampilkan dalam bentuk tabel, dan sesuai dengan inputan user, maka dia akan menampilkan tabel dari data yang disebutkan. Selanjutnya, jika digit perintah adalah 5, maka akan melanjutkan proses penggabungan atau join. Sama seperti sebelumnya, tergantung file mana yang ingin digabungkan dengan data utama, maka dia akan menggabungkan data tersebut dengan data utama. Dan akan ditampilkan juga data yang sudah digabungkan dalam bentuk tabel. Dan jika tidak sesuai atau terdapat error, maka akan mengeluarkan pesan error. Selanjutnya, jika digit perintah adalah 6, maka melanjutkan proses menampilkan laman bantuan. Selanjutnya, jika digit perintahnya adalah 7, maka akan melanjutkan proses pengecekan kata untuk keluar dari sistem. Yaitu jika kalimatnya ini adalah jangan lupa bahagia hari ini, maka dia akan merubah indeks exit dari 0 menjadi 1 dan keluar dari sistem. Selanjutnya untuk update. Berhasil merubah data. Selanjutnya untuk delete. Berhasil menghapus data. Dan begitu juga dengan file yang dimodifikasi. Insert masuk ke C0005, update di C0003 dan menghapus C0001. Selanjutnya untuk tes menampilkan data. Berhasil. Untuk kasus. Berhasil juga. Dan untuk tes solusi. Berhasil juga. Selanjutnya untuk gabung atau join. Berhasil. Begitu pula dengan filenya. Selanjutnya untuk gabung dengan tes solusi. Berhasil. Begitu pula dengan filenya. Dan S005 ini memang belum ada di sini. Selanjutnya untuk inputan yang gagal. Untuk rumpun error kode yang pertama yaitu rumpun error kode jika kode telah digunakan. Maka error. Jika kode tidak ditemukan dalam update atau delete, maka error. Selanjutnya kita lanjut ke rumpun error nama file. Jika nama file yang hendak dimodifikasi tidak ditemukan. Error. Jika nama file yang hendak digabungkan itu tidak ada. Error. Jika perintah tidak tersedia, seperti di sini contohnya execute. Error. Jika ketika ingin menampilkan nama bantuan tidak sesuai dengan ketentuan, error. Dan terakhir untuk rumpun error inputan keseluruhan mencakup untuk jika tidak diakhiri dengan titik koma atau jika ada kata yang tertinggal, maka error. Dan untuk keluar dari sistem, maka kita akan memasukkan input kalimat jangan lupa bahagia hari ini. Dan ini adalah pola untuk endingnya.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.